Ibu dan Bapak sekalian, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita bisa bertemu, bersyukur ya sampai ini pertemuan ke-15. Jadi udah luar biasa. Hampir berada di penghujung. Nah, pada hari ini saya sebenarnya memberikan cara yang berbeda kepada Ibu dan Bapak. Siapa tahu nanti bisa dipakai cara mengajar daring begitu ya. Jadi sekaligus memodelkan. Nah, ini kalau berkesempatan melihat atau mengunduh di filenya di menu ini, semuanya udah saya siapkan. Bentar, ini saya mute aja ya. Saya mute all dulu Ibu dan Bapak. Nah, oke, jadi saya ulang. Hari ini sebenarnya saya menyampaikan itu berbeda dengan pertemuan-pertemuan kemarin. Harapannya apa yang saya lakukan hingga pertemuan ke-15 itu siapa tahu bisa memberi inspirasi ketika nanti Ibu Bapak itu akan mengadakan pembelajaran daring. Daring itu susah-susah gampang begitu ya. Gampangnya waktu itu bisa dinego sesuai dengan muridnya. Hari ini misalnya saya sebagai guru, Ibu dan Bapak murid, itu janjian tuh bisa kita bertemu pukul sekian gitu. Kalau yang dulu begitu kita mengadakan pertemuan yang sesuai keinginan kita, tumbuhkan dengan kelas sebelahnya, tumbuhkan dengan jadwal. Nah, yang sekarang ini tidak. Tetapi susahnya itu adalah menjaga konsistensi Ibu dan Bapak. Nanti Ibu Bapak juga akan mengalami menjaga konsistensi komitmen kedisiplinan. Dari peserta didik yang ada di room, itu juga harus punya strategi. Kalau yang saya terapkan, yang bisa dicontoh Ibu Bapak, kan saya mengontrol di awal, tengah, akhir. Menggunakan instrumen itu, pakai form itu, presensi, kuis atau pengganti kuis, dan tanggapan, dan yang berikutnya ditutup lagi pakai Sherlock. Nah, itu untuk penguncinya. Nah, cara-cara seperti ini mungkin nanti bisa dicontoh oleh Ibu dan Bapak. Karena anak-anak kalau kaitannya di Jawa Timur, itu kemungkinan terkait dengan ketersediaan internet, itu mungkin relatif lebih mudah dibanding wilayah-wilayah lain. Kecuali yang berada di kepulauan. Kalau di kepulauan, ya di pegunungan, itu memang wilayah-wilayah blank spot ya. Tapi yang ada di ruang ini, itu tampaknya bukan daerah-daerah yang blank spot, sehingga kemungkinan tidak mengalami kendala, ya. Nah ini saya share screen, saya tadi yang saya ceritakan ke Ibu dan Bapak, ini berbeda itu nanti saya akan melibatkan Ibu dan Bapak di dalam proses pembelajaran hari ini. Nah ini saya tampilkan dulu PPT saya untuk pertemuan ke-15. Ibu Bapak bisa ngelihat ini sudah ya? Bisa ya Bu? Oke ya. Halo, bisa bisa ya? Nah ini saya tampilkan begini. Bisa melihat? Nah, biar aja dulu sampai videonya selesai. Ya, tayangan itu tadi hanya sekitar 0, sekian ya menit atau detik. Coba saya diberi tanggapan terhadap tayangan saya tadi. Silakan monggo yang memberi tanggapan. Dipersilakan. Siapa ingin menyampaikan? Tayangan PPT saya itu tadi. Monggo. Ya, silakan. Ada yang memberi tanggapan model PPT saya tadi.
Nih, siapa yang akan memberi tanggapan? Dipersilahkan. Oke. Bu Nini. Oke, ya. Itu tadi videonya tidak ada suaranya ya, Bu? Memang. Nggak ada. Oh, hanya gambar bergerak gitu ya, Bu ya. Ya. Oke. Ya, sebetulnya bisa untuk nanti kalau misalnya kita PPT atau untuk media pembelajaran menyampaikan sesuatu bisa untuk background bisa. Iya. Baik Bu Nilo, bagus tanggapannya. Satu Bu Nilo, yang berikutnya ada yang menanggapi lagi? Ini mungkin Bu Nini. Ya. Tayangannya Bu Nini tadi merupakan gambar-gambar yang divideokan ngaten to, Bu? Enggak apa-apa, pokoknya seperti apa melihat itu tadi gitu aja. Gimana? Menurut Brenda kayak seperti itu tadi PPT-nya. Oke. Bagus Bu, itu nanti bisa dijadikan untuk misalnya stimulus pada saat pembelajaran Bu. Oh gitu, baik. Nah sekarang kalau saya tampilkan lagi ini, sama seperti itu, tapi tampilannya beda. Bentar. Tampilannya beda, saya ngambil dari ini, dari ruang kelas kita. Bisa dilihat di sini ada kelas begini, ada materinya, bisa dilihat ya. Bisa. Saya. Nah sekarang ini saya menampilkan PPT. PPT saya ini, Ibu Bapak juga nanti memberi konfirmasi. Ini PPT saya. Saya apa itu? Slideshow. Slideshow ya. Jadi ini adalah link pertemuan di ke-15 ini yang sudah saya sediakan di layarnya, di filenya Ibu dan Bapak. Lalu PPT saya ini Ibu dan Bapak. PPT-nya ini. Ya. Pertanyaan saya yang membedakan pertama dengan yang kedua apa? Layarnya, Bu. Layarnya. Oke. Ya, layarnya ya. Nah, ada pembagian. Oke. Kira-kira yang mudah untuk digunakan untuk mengajar ya, mengajar seperti saya ini mengajar guru, kalau guru nanti mengajar murid. Itu layar yang pertama atau layar yang kedua? Tampilan ya. Tampilan pertama atau tampilan yang kedua? Mudah yang pertama, Bu. Mudah yang pertama. Baik. Nah, maka nanti Ibu Bapak coba membuat cara-cara seperti ini, tapi nanti kolaborasikan dengan yang dipikirkan oleh Bu Nilo tadi. Bu Nilo tadi bertanya, Bu itu tidak ada suaranya. Jadi nanti ini ditambahi suara bisa. Nah, berikutnya pertanyaan saya berikutnya gini. Kira-kira caranya membuat bagaimana ini tadi? Ibu Bapak bisa apa enggak membuat ini? Membuat seperti ini kira-kira bisa enggak? Kalau yang dari Canva sudah mencoba kalau yang dari Canva. Sudah ya? Sudah seperti pernah ini ya? mencoba. Sudah. Tapi cuma ini sebatas apa ya Bu ya, kayak
Bu Nini waktu flyer itu. Kalau merangkai sampai ada video masih belum. Oh, baik. Ada yang gerak-gerak. Oh ya. Nah, Bu Nilo berarti sudah pernah bermain dengan Canva gitu ya. Ini itu ceritanya juga Ya. dari Canva, Bu Nilo. Iya. Jadi nanti tinggal Bu Nilo mengeksplor lagi, gitu ya. Nanti pilihlah video. Nah, toh, nanti videonya itu Ibu klik saja akan masuk ke slide. Oh, Nah, iya. nah toh, nanti dicoba pasti kalau sudah mengenal Canva, pasti nanti ketemu. Lalu ketika Bu Nilo itu akan menambah dengan suara, itu nanti ambil musik, Bu. Ya. Itu di Canva juga. Ya, jadi fasilitasnya Canva nanti mungkin dicoba namanya keterampilan ini ya. Dicoba betul, Ibu Bapak mengotak-ngatik ketika nanti melakukan pembelajaran jarak jauh, itu setidaknya ini bisa dipakai. Bisa dipakai sarana ya. Pakai sarana untuk memberikan apa ini? Selingan kepada anak-anak kita ya. Nah, saya akan menampilkan yang besar tadi aja. Yang besar tadi adalah ini. Bentar, yang besar. Ini saya tutup dulu. Nah, ini ya yang besar tadi. Nih. Nah, ini tadi kalau kita jalankan, ini video ngambilnya dari Canva. Bagus kan ya? Nah, stop. Saya stop ini. Nah, ini saya cobakan kepada Ibu dan Bapak. Saya perlu ada murid-murid saya di ruang ini, itu butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 7 orang siswa untuk berbagi tugas bersama dengan saya hari ini ya, di pertemuan hari ini. Nah, dari 7 itu, nanti akan saya bagi, petugas yang pertama, ini petugas yang memimpin doa. Yang kedua, ini yang membagikan presensi. Yang ketiga, ini nanti yang membagikan kuisnya. Lalu yang keempat, ini yang memimpin presentasi. Yang memimpin presentasi. Yang kelima, ini yang memberikan tanggapan terhadap yang presentasi. Begitu. Lalu ini juga demikian, ini yang membantu menanggapi presentasi yang kedua. Nah, ini yang membantu mengedarkan angket tanggapan. Nah, terakhir yang di sini, ini saya sebagai guru hari ini yang akan minta share log. Ya, jadi yang share lokasi nanti saya. Coba diingat-ingat kembali. Nanti saya tunjuk siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya butuh siswa 7 siswa. Yang pertama diingat-ingat siswa pertama itu yang mimpin doa. Siswa yang kedua itu yang membantu membagikan presensi. Yang ketiga itu yang membantu membagikan kuis. Yang keempat, ini yang presentasi kegiatan hari ini. Yang kelima, ini yang memberi tanggapan terhadap presenter pertama. Harapannya nanti presenternya lebih dari 1. Yang kedua, ini nanti menanggapi presenter. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ketujuh, yang membagi angket tanggapan. Apakah yang saya sampaikan bisa dipahami, Bu dan Bapak? Bisa. Bisa ya? Baik. Sekarang kita berbagi, kita butuh 7 ya. 7 siswa. 7 siswa di ruang ini. Nah, 7 siswa di ruang ini. Nah, saya butuh ini saja. Oke ya. Nah, kita berbagi tugas. Berbagi tugasnya adalah Pak Dasi, ini tugas yang pertama.
Bu Devi, ini tugas yang kedua. Bu Farida, ini tugas yang ketiga. Pak Fatra Harjo, ini petugas keempat. Bu Anif, petugas kelima. Bu Snil masih sholat, Bu Iva, ini petugas keenam. Bu Indama, itu petugas ke-7. Gitu ya. Oke ya, baik. Kita mencoba memulai kegiatan kita hari ini, Ibu dan Bapak. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita akan dipimpin oleh teman kita, dalam hal ini Pak Dasi, yang akan memandu Ibu dan Bapak sekalian. Dipersilakan Pak Dasi. Ya, Pak Dasi. Pak Dasi ada di ruang ini? Halo? Pak Dasi? Ada. Ada. Pak Dasi ada ya? Silakan Pak Dasi memimpin. Ya, silakan Bapak punya tugas yang pertama. Nggih, Bu, sebentar, Bu, sebentar. Iya. Tugas yang pertama tadi bagian apa nggih, Bu? Tugas yang perlewatan sedikit tadi. Ya, tugas yang pertama itu memimpin doa di ruang ini. Baik, Bu, siap. Sempat kepotong suaranya tadi, Bu. Oh, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada pertemuan ke-15 hari ini, agar semuanya menjadi catatan amal ibadah dan ilmunya berkah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai dapat diakhiri. Ya, baik. Sampun Bu Nini. Ya, terima kasih atas perkenannya Pak Dasi memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini ya. Nah, kita lanjutkan kepada teman kita yang kedua untuk menyampaikan tugasnya. Silakan Bu Devi. Halo Bu Devi. Iya Bu Nini. Ya, silakan Bu Devi bertugas kegiatan yang kedua. Oke. Saya bertugas untuk membagikan link presensi ya Ibu. Ya. Oke. Link presensi sudah ada di Teams ya Bu. Ya. Ini jika belum bisa akan saya share di grup. Ya. WhatsApp, boleh ya Bu? Boleh, ya. Oke, linknya akan saya berikan di grup WhatsApp untuk presensi. Ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu bisa mengisi presensinya terlebih dahulu. Linknya sudah saya berikan. Di grup WhatsApp kita. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membuka semua ya untuk link presensinya? Sudah. Oke. Di sampun Bu Nini sudah saya share. Oke. Nah, berikutnya Bu Devi masih memantau terkait dengan kehadiran. Di sini berapa jumlahnya saat yang ini sudah? Ada 18 orang yang sudah hadir. Yang sudah presensi. Ya. Bagaimana kira-kira Bu Devi bisa memantau yang sudah presensi berapa? Belum bisa ngecek. Belum bisa, oke.
nggak apa-apa. Itu karena linknya ada di saya. Oke ya, nggak apa-apa. Baik. Makasih Bu Devi sudah bertugas. Petugas berikutnya Bu Farida ya. Siapa tadi Bu Farida, betul ya? Iya, Bu. Monggo Bu Farida. Punten, bukan tugas apa Bu? Tugas saya apa Bu? Tugasnya membagi kuis kepada teman-teman. Ngambilnya gimana Bu? Ngambilnya sambil mencoba belajar semua. Seperti Bu Devi tadi, Bu Devi silahkan menceritakan ke Bu Farida, tadi ngambilnya di mana. Halo Bu Devi. Bu Devi bercerita. Tadi mengcopy di linknya di Teams. Bentar Ibu. Ngirim apa? Speaker quest mati belum ya tadi? Sedikit yang ketemu. Tidak tahu gimana. Bagaimana? Sudah bisa? Saya belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Baik. Nah, sekarang dicoba dibantu Bu Niluh ya. Bu Niluh membantu menyampaikan kuisnya kepada teman-teman. Oh, gitu. Tadi masuk ke Teams dulu, ke kolom file, kolom yang post, kemudian ada file untuk pertemuan kali ini, itu di form yang ini judulnya apa tadi sudah saya lihat. Yang tadi Bu Nini sempat share itu tadi juga yang ada PowerPoint dari Canva yang berwarna hijau tersebut. Kemudian di sini ada alamat linknya. Nah, ada alamatnya itu nanti kita bisa kopikan atau kita bisa ketik ulang, kemudian kita akan bisa naik. Ini saya sudah ada kopiannya, bisa saya share. Sudah saya kirim di grup Bu. Oke. Oh iya, nah, seperti ini. Baik. Baik. Sudah di-share, silahkan diisikan. Oke. Akan mutus siapa? Salam ya nang Mas Manang semuanya. Mana? Saya mute ya.
Oke, apa sudah selesai mengisi di presensi yang Sampun, Bu. sampun nggih, presensi dan Sampun. kuisnya ya. Kuisnya hari ini dalam bentuk refleksi saja kaitannya karena nanti ini sudah tinggal 2 pertemuan saja. Gitu ya. Nah, presensinya yang sudah masuk itu kan 18. Kuisnya baru 12. Berarti ada 6 yang belum mengisi untuk kuis. Kuisnya itu isinya refleksi saja. Baik, sekali lagi, cara ini nanti bisa Ibu Bapak coba gunakan untuk variasi ketika mengajak siswa yang ada di room itu untuk terlibat. Jadi, kalau nanti siswanya itu berada di ruang maya, itu kan tidak seperti kalau berada di ruang nyata ya. Kalau di ruang nyata, murid-murid ngantuk begitu tidurnya ndelosor, kepalanya ditaruh di meja gitu, itu kita bisa segera mengetahui. Tapi kalau ada di ruang virtual ini, itu kemungkinan agak kesulitan. Oleh karenanya ajak berinteraksi saja. Berinteraksi, libatkan siswanya, sehingga nanti siswa itu akan selalu siap menerima informasi apapun selama pembelajaran daring itu Ibu Bapak laksanakan. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk kepada petugas yang keempat ya. Yang keempat itu berarti nanti yang akan membantu jalannya presentasi di sesi yang ke-15. Tadi yang keempat siapa ya? Siapa, Bu Endang kah? Ya, yang keempat sinten, Bu? Tadi Bu Nini menyebutkan Pak Fatra Harja. Oh, Pak Fatra. Pak Fatra. Pak Fatra ada Pak Fatra? Halo Pak Fatra? Pak Fatra yang membantu mengatur jalannya presentasi hari ini. Pak Fatra Raharja. Nah, sekarang karena Pak Fatra Raharja itu belum bersuara, jadi kita belum tahu apakah Pak Fatra ini ada atau tidak, gitu ya. Nah, suaranya tidak terdengar. Maka digantikan oleh ini Bu Iva, ada Bu Iva? Ibu Iva tadi sudah tugas ke-6. Oh, ke-6. Oke, Bu Indamba sudah ada tugas. Kemudian dibantu saja Bu Lulu. Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Bu Lulu membantu mengatur kegiatan presentasi hari ini. Ya, Bu Lulu ya. Oke, silakan. Bu Lulu dari Semanusa. Adanya kan hanya satu ya. Ya, silakan Bu Lulu mengatur presentasi di ruang ini kan bebas siapa saja yang mau presentasi dari karyanya, Bu Lulu yang mengatur. Saya serahkan ke Bu Lulu. Ya, silakan Bu Lulu. Oh, nggih Bu Nini. Maaf Bu Nini, ini saya baru bisa masuk. Maksudnya saya ini bagaimana ini siapa yang presentasi itu tak Bu Nini? Ya. Ini kan sesinya presentasi nih. Sekarang yang mengatur itu teman-teman yang ada di ruang ini, mulai dari berdoa, menyebarkan link dan semuanya itu teman-teman semuanya. Saya hanya memfasilitasi room seakan-akan begitu. Ketika pembelajaran nanti dicontoh seperti itu waktu melibatkan siswa. Intinya begitu Bu Lulu. Ya, oke. Tapi untuk yang presentasi tugasnya siapa Bu Nini? Nah, ya ini kita tawarkan sekarang ini. Baik. Ya. Nah, mulai berarti intinya seperti saya ini moderatornya ngoten ya, Bu Nini. Ya, boleh, diatur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Maaf, ini mungkin saya baru kali ini atau 2 kali ini baru video saya on Bu Nini. Selama ini
jadi di balik layar tapi tetap mendengarkan nggih Bu Oh Nini. ya, nggih, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik semuanya nggih? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan tetap semangat di dalam belajar ini walaupun kita banyak tugas ya Bu Nini ya. Jadi di sampingnya serba nyambi semuanya, nggih. Saya yakin Bapak Ibu yang sangat luar biasa di sini tetap semangat untuk mengikuti forum ini. Baik Bapak Ibu, mungkin yang pertama kita tawarkan untuk yang presentasi pada kesempatan kali ini siapa ya? Dari Tuban mungkin yang paling aktif. Ya, boleh. Nggih. Boleh, silahkan. Halo. Siapa ya? Tuban, Blitar. Tuban, Blitar. SMA 10. Wah. SMA 10 sudah semua, Bu. Oh gitu, Nala belum Nala. Nala belum semua, Bu. Nala, ayo Nala. Ya. Nala tampil Nala. Dari Nala. Tatuna. Tuban saya SMA 10 kurang Bu Riris, Bu. Silakan, Bu Riris sudah siap juga boleh. Bu Riris nggih. Ya Bu Riris saja ya. Bu Riris siap nggih? Yuk Bu Riris. Nggih. Ada di room ini nggih Bu Riris nggih? Ada. Bu Ririsnya ada. Ya Bu Riris silakan. Mungkin kita awali dengan berdoa dulu Bu Nini. Nggih. Tapi sudah. Oh, sudah. Ya nggak apa-apa. Lambat nggih Bu Nini. Nggak apa-apa ya. Kalau begitu kita langsung aja kita berikan waktu kepada Bu Riris untuk mempresentasikan tentang karyanya, entah itu best practice atau karya inovatif ya Bu Nini ya. Ya. Monggo untuk dimulai Bu Riris, bisa screen materinya atau bagaimana? Monggo kami persilakan. Halo, Bu Riris? Bu Riris ada di ruang ini enggak? Halo, Bu Riris? Nah, ini nanti juga kemungkinan terjadi pada kelas maya yang Ibu Bapak alami nanti ya. Jadi kelihatannya nama ada tapi belum tentu orangnya ada. Jadi ya, gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa ngecek mana yang memang baik fisik maupun hati pikiran itu ada di ruang ini, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, ketahuannya begini nih Bu dan Bapak. Jadi Ibu Bapak nanti juga demikian waktu mengajar online. Jadi beberapa kelemahan di online itu secara fisik kita kesulitan. Strateginya kita bangun. Baik Bu Lulu, Bu Ririsnya kita lepas saja, nggak jadi Bu Riris. Dipersilahkan kepada yang lain aja Bu Lulu. Monggo, yang lain dari SMA yang lain, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya pengen begini untuk merancang ini best practice sudah ada, cuman belum sempat untuk menyusunnya. Jadi mungkin tapi sudah ada bahannya belum? Sudah ada bahannya belum? Bahannya insya Allah sudah ada semuanya. Kalau begitu, Ibu share screen saja. Jangan dulu Bu. Kalau bahannya struktur mungkin saya hanya mempresentasikan apa namanya, ini masih di angan-angan dan. Ya sudah. Baik, sekarang ditawarkan kepada tim Blitar Bu. Blitar sinten nggih Bu? Blitar itu ada di situ Bu Iva, kemudian Bu Widi kemarin sudah. Di Bu Iva. Bu Iva, siapa tahu sudah. Kemarin sudah, belum selesai. Oh, belum selesai. Ya. Dari Tuban ada lagi enggak Tuban? Tuban ada enggak? Tuban? Belum. Baik.
Nala SMA Taruna Nala belum tampil sama sekali. Nala belum sama sekali Nala. Kosong ini Bu Nala. SMA Nala. Taruna Nala kosong. Kosong Bu ini. Pak Dasi kosong. aja loh Bu. Oh ya, udah Pak Dasi Pak aja. Dasi yang kreatif Bu. Oke, baik. Dasi nih, saya... Pak Dasi aja Bu Lulu panjenengan fasilitasi. On G. G. J. Testing suara wonten Pak Dasi? Ada Bu. Ya, silakan. J, monggo Pak Tapi Dasi saya kami persilahkan. tadi Bu Nini. Kalau cerita lisan terus bunti Bu Nini. Ya boleh, enggak apa-apa. Ya. Gini Bu, yang mau saya tonjolkan nanti rencananya ke best practice rencana saya Bu. Ya. Di mata pelajaran kimia itu kan melibatkan 3 kondisi Bu. Ada simbol, ada makroskopik, ada submikroskopik. Nah, rencana saya nanti di pembelajaran mulai bab kedua struktur atom di kelas 10 akan saya terapkan model itu berbantuan menggunakan Padlet Bu rencananya. Begitu. Karena selama ini anak-anak itu selalu lemah di bagian membedakan makroskopik mikroskopik itu. Kalau dihadapkan dengan soal atau apa mesti banyak salahnya, terutama yang penggambaran submikroskopik. Nanti kalau kita pembelajarannya dibantu dengan adanya Padlet, itu nanti diharapkan anak-anak sudah terbiasa sejak awal, sehingga nanti kalau dan akhir entah ujian sekolah maupun di UTBK itu tidak jadi masalah lagi. Karena selama ini di UTBK soal-soal yang keluar itu benar-benar konseptual, salah satunya memang berbasis mikroskopis yang dituntut anak-anak paham sejak awal. Nah, kalau misalkan sudah kita biasakan mulai dari kelas 10 dihadapkan dengan kayak gitu, anak-anak sudah tidak kaget dengan bisa menunjang atau meningkatkan hasil hasil tes UTBK di kemudian hari. Itu rencananya, tapi belum selesai nulisnya. Ya. Ya, oke. Baik. Ini masih latar belakang ya Bu Nini? Ya. Iya, latar belakangnya. Nanti untuk konsep dan sebagainya ini proses penyusunan bahan untuk materi pembelajarannya Bu dalam bentuk modul dan sebagainya sudah sempat disusun, tapi nanti masih diuji coba juga dengan teman-teman, komunikasi dengan teman-teman guru pengajar kimia lain Bu, yang di kelas kuliah kelas dulu gitu rencananya. Kami berkolaborasi di sana. Ini masih mau akan uji coba nggih Pak Dasi? Iya Bu, dia tahun ajaran baru nanti perencanaannya. JJ, baik. Best practice ya Pak ya? Iya, rencananya best practice ngarahnya ke sana Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Dasi, ada lanjutannya lagi Pak? Kalau lanjutannya garis besarnya itu Ibu, cuma saya kan belum selesai untuk menulis keseluruhan. Jadi kalau garis besarnya sudah ada, nanti kita membiasakan menggunakan 3 simbol itu, pendekatan 3 dunia istilahnya kalau menurut Pak Dokter dari ITB kemarin. Jadi setiap pembelajaran kimia kita biasakan menggunakan pendekatan itu, dibiasakan sedini mungkin sejak anak-anak itu di kelas 10. Nah nanti untuk membantu memahamkan tingkatan itu bisa menggunakan alat bantu lain. Dan nanti yang saya bantu itu yang saya gunakan alat bantunya menggunakan Padlet dulu begitu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dasi. Sami-sami. Baik, di sini apakah nanti kita pakai membahas Bu Nini? Jadi mungkin gimana? Yang saya pahami, entah ini betul atau salah, bahwa best practice itu adalah praktek yang sudah kita lakukan dan itu berhasil. Ya. Dari kali 4 kali. Kemudian mau dilaksanakan Pak Dasi, ini berarti penelitian yang akan dilakukan. Nah ini mungkin saya juga nanti masih butuh pemahaman apakah ini tergolong best practice ataukah sebuah penelitian. Ya, oke. Baik, ya.
Ya, kira-kira teman-teman ada yang ingin menanggapi dari ceritanya Pak Dasi? Tadi kan Pak Dasi sudah menyampaikan ini ide pikirannya. Mau disusun kemana? Best practice atau apa begitu? Ada yang ingin menanggapi? Monggo Bapak Ibu. Ya, nggak ada ya? Nggak ada. Pak Dasi tadi yang disampaikan Pak Dasi tadi satu karya atau dari seluruh karya yang sudah dibuat, Pak? Rencananya satu, Ibu. Memang Satu ya? kita mau fokus di pendekatan yang 3 dunia itu saja. Oh gitu. Inginnya. Oke. Itu sudah dilakukan belum? Belum, Bu. Masih belum. rencananya ditulis sebagai best practice-nya itu ditulis di akhir tahun ini karena bab itu kan kami ajarkan sekitar bulan Agustus tengahan. Yang akan datang. Yang akan datang. Oke. Masukan saya begini mungkin untuk juga teman-teman ya. Best practice itu memang sesuatu yang sudah dilakukan sebenarnya. Sudah dilakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan dan itu punya dampak yang bagus, positif, sehingga sebagai pengalaman terbaik, itu baru disusun menjadi best practice. Tapi di masa pandemi ini, semuanya dalam kondisi darurat. Ada yang tidak bisa dilakukan secara standar. Nah, maka jika nanti di bulan Agustus, Pak Dasi itu akan berpikir tentang itu dijalankan, Desember, itu ternyata memberikan data yang itu terbaik, berarti akan menjadi best practice-nya di bulan Desember. Itu tidak apa-apa. Ya, Bu. Rencananya begitu, Ibu. Oh ya. Rencana. Baik, tidak apa-apa. Begitu Bu Lulu. Jadi nanti ini juga untuk teman-teman kita semuanya, kalau nanti di best practice itu ada kemudahan sedikit dibanding penelitian. Kalau best practice itu yang jelas itu dijalankan, berdampak baik, tapi tidak sampai dianalisis, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena hanya pengalaman terbaik. Saya menjalankan ini, hasilnya seperti ini, hanya cukup begitu itu tidak apa-apa. Maka kajian teorinya itu tidak sedetail seperti pada penelitian. Ya. Tapi bila nanti ini dibuat penelitian, karena tadi kaitannya dengan model menggunakan digital, itu bisa PTK, tapi yang di PTK-kan itu media pembelajaran, begitu, ya media. Maka silahkan karena ini belum terjadi, jadi seakan-akan nanti akan menjadi pengalaman terbaik, seakan-akan. Terpaksa di situasi pandemi ini itu masih dimaklumi, gitu. Begitu Bu Lulu ya. Di Bu Lulu juga kemungkinan bisa saja ada kemungkinan sesuatu yang akan kita prediksi pengalaman terbaik itu sudah kita rancangkan sekarang, tapi belum dijalankan. Dan nanti ketika sudah dijalankan sesuai dengan prediksi terbaik, setelah dijalankan baru menjadi sebuah karya, itu bisa digunakan sebagai best practice. Nah, gitu ya. Oke. Bu Nini, apakah ada batasan minimal best practice itu harus dilakukan berturut-turut atau 5 tahun berturut-turut seperti itu? Apakah ada? Sebenarnya kalau dikaitannya dengan guru, itu ketentuannya tidak seketat seperti untuk mencapai gelar akademik, Bu. Kalau di gelar akademik, itu pakem tidak bisa ditoleransi, tidak bisa. Tapi kalau di guru, ini intinya terkait dengan peningkatan profesionalisme dalam pembelajaran. Maka ketentuannya berapa tahun dan sebagainya itu tidak ada ketentuan. Tapi menggunakan logika berpikir. Logika berpikirnya itu adalah guru itu dipandang mampu melaksanakan kegiatan semacam penelitian atau kegiatan penelitian itu dalam 1 tahun itu 2 kali Bu Lulu. 2 kali. Yuk misalnya punya pengalaman terbaik di Pak Dasi tadi awal tahun ini, tahun pelajaran maksudnya, sampai dengan Desember itu berarti dilaksanakannya itu 6 bulan, itu tidak apa-apa. Disusun menjadi best practice
pada tahun 2020. Jadi tidak ada batasan, Bu. Ya. Nah. Ini J. Oke, ada lagi? J. Insyaallah. Ya. Baik. Dari Bapak dan Ibu yang lainnya, barangkali ada yang bisa dibahas atau mungkin perlu ditanyakan, monggo. Tidak ada. Bu Endang. Saya Bu mau tanya. Oke. Ya, kemarin kan rencananya judul best practice-nya kan guru strategi pembelajaran oke di masa pandemi gitu. Ya. Niki kan nama Bu Muniro? Bu Muniro nggih. Bu Iva. Bu Iva. Dari SMA Satu Blitar. Jadi kemarin sudah presentasi, terus oleh ini judul best practice-nya disempurnakan atau mungkin diperbaiki menjadi strategi kemarin itu. Nah, terus dari hasil survei, judulnya tadi guru strategi pembelajaran oke nih. Ternyata dari hasil survei anak-anak itu ternyata memang mereka tidak suka terhadap pembelajaran daring sebenarnya. Maunya kata langsung. Itu bagaimana Bu? Kita menganggap daring yang kita jalankan itu sudah oke. Iya. Bu. Oke, baik. Moga Bu Lulu, mungkin Bu Lulu bisa nanggapi dulu ini. Oke, tidak seberapa jelas Bu Nini. Oh gitu. Oke. Saya bisa nangkap begini Bu Lulu tadi, sambil semuanya juga memberikan tanggapan nanti ya. Judulnya Bu Iva itu Guru Sapudi. Ini kaitannya sadar teknologi, pembelajaran oke. Nah, lalu menyebarkan angket kepada siswa. Ternyata responnya siswa itu tidak suka dengan pembelajaran daring. Begitu Bu Lulu. Gimana yuk tanggapan teman-teman? Yuk. Terus apa yang ingin dilakukan Bu Iva ini sebetulnya ingin membuat best practice seperti itu, nggih? Iya. Ya seperti itu, nggih. Kalau menurut saya ini responnya tidak suka, tetapi mungkin kita bisa mengemas tidak sukanya itu apa, penyebabnya apa, seperti itu, nggih. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa ini tidak berhasil. Kenapa? Karena anak itu tidak suka, tetapi sasaran materinya mengena. Iya. Berarti hasil dari apa yang kita sampaikan ada sebuah keberhasilan. Cuman yang di sini yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menarik. Dan kalau menurut saya hubungan antara atau minat belajar dari pembelajaran yang menarik itu terhadap hasil. Ada signifikansi, tetapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran itu menarik, anak-anak senang, kemudian hasil juga bagus itu pun tidak ya. Jadi senang tetapi hasilnya masih belum pas, itu juga bisa saja terjadi. Nah, mungkin dari metodenya Iva ini kita perlu mencari lagi celahnya. Anak-anak tidak sukanya itu terletak di mana? Iya. Apakah boros pengeluaran di finansialnya, ngapunten, atau kurang kreatifnya atau bagaimana? Jadi mungkin kita belum bisa menentukan termasuk praktis, tapi itu perlu kita coba lagi. Mungkin seperti ini. Iya, dulu ya. Bukan best practice, tapi bisa lah kita buat best practice, tapi kita coba lagi. Mungkin seperti itu Bu Nini. Ya. Baik. Ibu Bapak, Bu Lulu ini sedang menempuh S3, Ibu dan Bapak. Jadi Bu Lulu ini guru di SMA Semanusa, itu di SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik. Tapi beliau sedang menempuh S3. Sehingga Bu Nini, halo. Ya, sedang menempuh. Sehingga mengulasnya gitu ya. Ini tadi pas saya tugaskan kepada Bu Lulu begitu ya, supaya juga sambil berlatih
gitu ya, karena Bu Lulu sedang menyusun disertasi ini ya. Baik Bu Lulu, kita mencoba membantu ya, membantu yang dialami oleh Bu Ifah ya. Kita bantu begini, daring ini bukan sebuah pilihan, gitu ya. Tapi kita menggali seperti apa pemahaman siswa terhadap daring. Nah, kalau sudah tergali, datanya dari Bu Ifah tadi, itu nanti dipakai sebagai bagian latar belakang Bu Ifah. Nanti Bu Ifah tuh akan menceritakan dari hasil survei yang dilakukan kepada siswa menggali pemahaman pengetahuan yang tentang daring, diperoleh data bahwa ini. Memperhatikan dari data tersebut, maka perlu ada solusi dari guru. Solusinya adalah gurunya itu tadi Bu, judulnya Ibu tadi. Gitu. Jadi yang Ibu dapatkan dari murid itu malah bagus. Itu namanya data empirik. Nah, nanti strateginya Ibu yang akan memberikan sesuai masukannya Bu Lulu. Tadi udah bagus. Jadi kita ambil celahnya, bagian mana yang bisa menutupi ketidaksukaan dia. Siapa tahu dengan cara dilibatkan seperti ini, gitu, Bu Lulu hari ini saya libatkan, Bu Endang saya libatkan, semuanya saya libatkan, itu akan semakin semangat. Siapa tahu nanti di dalam pembelajaran realnya, Ibu dan Bapak akan mengalami seperti kelas kita hari ini. Gitu ya. Jadi semakin bersemangat nanti. Oke. Saya kembalikan ke Bu Lulu lagi. Silakan Bu Lulu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ifah. Demikian Bu Ifah yang bisa diberikan masukan ya dari Bu Nini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, monggo yang ada ditanyakan. Tidak ada. Ya, kalau ada pertanyaan, berarti mungkin kita bisa sharing untuk judul Bu Nini. Mungkin yang sudah siap. Oke, dilanjutkan kepada penyaji lain. Ya, dipersilahkan. Siapa? Kalau Pak Yunus ada enggak? Pak Yunus ini juga aktif ini. Ya. Ya. Ini. Pak Yunus, ya. Atau ini ada Bu Woro di ruang ini ya. Bu Woro, halo Bu Woro. Halo Bu Woro. Bu Woro. Halo Bu Woro. Bu Woro ada di ruang ini? Halo? Ya, Bu Woro ada? Ada ya? Bu Woro dari Kabupaten Malang ini. Bu Woro. Bu Woro ada? Halo, Bu Woro? Baik, tidak ada ya? Baik. Dilanjutkan Bu Lulu, ditawarkan kepada teman-teman yang lain. Monggo, Bapak Ibu, mungkin punya judul lain atau mungkin ide apa? Ide-ide seperti Pak Dasi tadi, ya. Jadi mungkin bisa siapa aja ya, saya itu enggak. Ya. Jadi disebut nama-nama teman itu juga tidak apa-apa Bu Lulu. Nah, kalau Bu Suharli ini dari mana ya Bu Suharli ya? Bu Suharli. Bu Suharli dari Blitar Bu. Oh dari Blitar. Nah, oke, ada di ruang ini, coba ditawarkan ke Bu Suharli Bu. Bu Lulu. Suharli, monggo Bu Suharli. Halo. HP. Yang melihat ya. Apa aja. Iya. Kelihatan Bu Iva sama Bu Muniro aja ini. Ya. Monggo Bapak Ibu.
Ini Bu Rina juga ada, ini Bu Wilujeng, Bu Rina. Ngapunten saya sambi. Iya, enggak apa-apa. Kenapa sakit? Saya sambi pekerjaan. Ya. Iya, Bu. Semoga diberi kemudahan semuanya. Injih, amin. Amin, ya. Oke. Seperti Virgin ini enggak ada ya di sini ya. Pak Johan, Pak Setio, Bu Wulan, Mining, Wiria. Bu Virgin ada ya, Bu Virgin ya? Betul wonten, Bu. Tidak ada ya, karena di SMA 6 sedang kegiatannya belum selesai. Oke ya. Wendang, Pak Fatrah Raja masih belum ada ya? Bu Indaman itu sudah ya kemarin ya? Sampun, Bu. Sampun ya, Bu Lulu, Bu Muniro, Bu Ria sudah apa belum ya, Bu Ria ya? Bu Ria mungkin Bu Lulu. Dereng. Bu ditawarkan ke Bu Anu. Iya, Bu Ria. Halo, Bu Ria. Bu Ria Kesuma, nggih. Halo. Off juga. Ya. Ya. Tak ada suara. Halo, Bu Ria. Dia nggak ada ya. Oke. Ini nanti apa namanya kita semuanya wajib ya Bu Nini untuk presentasi. Iya, supaya ya itu tadi, supaya kita bisa melihat. Sekedap saya ada telepon. Halo. Nggih. Oh baik, nggih siap. Nggih Vindi, sami-sami nggih. Ya, yuk, siapa ini sekarang? Halo Bapak Ibu. Mungkin ada yang untuk yang kemarin barangkali menjadi penelitian apa namanya? Tindakan ya Bu Nini ya. Iya. Iya Bapak Ibu. Lah kalau yang enggak ada gini gimana Bu Nini? Kembali ke Bu Nini. Iya. Oke. Saja Bu Nini untuk pengantapan kita baik. semuanya. Nggih, baik. Itu ya, saya kembalikan ke saya ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulu, Ibu dan Bapak. Kita sudah mencoba ya, sudah mencoba menggali Ibu dan Bapak supaya apa yang sudah Ibu Bapak lakukan itu ada manfaat itu utuh, begitu ya. Nah, apa yang terjadi di ruang hari ini, sekali lagi itu nanti juga kemungkinan terjadi pada siswa-siswi kita. Begitu. Jadi, kadang anak-anak itu lebih suka mendapat pengetahuan daripada menerapkan pengetahuan itu. Ya. Nah, ada kalanya itu pekerjaan itu tidak sampai utuh. Tidak sampai utuh pada endingnya. Nah, ini juga saya sarankan kepada Ibu dan Bapak. Saran saya begini, Ibu dan Bapak ini sudah bekerja keras, hasilnya karya yang saya sebut sebagai harta karun, tadi webinar di GTK, di Kemdikbud, itu juga sudah saya tampilkan harta karunnya. Jadi karya-karya Ibu dan Bapak, link-link itu sudah dimiliki pengawas Indonesia. Gitu ya. Nah, dari sisi itu di produknya karya itu, sebenarnya sudah berhasil kegiatan kita. Tapi yang belum berhasil adalah Ibu dan Bapak nanti ketika mengajukan itu menjadi sebuah karya yang utamanya digunakan untuk kenaikan pangkat bagi yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat, itu belum bisa. Karena harus ada laporan. Begitu. Nah, maka harapan saya sebenarnya Ibu dan Bapak itu saya paksa gitu ya. Saya paksa, biasanya kalau sudah berada pada situasi terpaksa, itu segala sesuatu itu akan enaknya itu di belakang. Untung pernah dipaksa oleh Bu Nini, sehingga ketika dibutuhkan data itu saya punya. Ketika dibutuhkan data ini saya punya. Nah, ini anggap saja
Saya itu tim yang memaksa. Yang memaksa ibu dan bapak, tapi tim tunggal ya. Saya ini kan inisiatif sendiri gitu ya. Memaksa ibu dan bapak untuk berkarya. Berkaryanya itu bermanfaat untuk siswa, untuk teman, itu sudah dimiliki oleh ibu dan bapak. Yang belum adalah mengurusi karya itu untuk kepentingan ibu dan bapak, manakala nanti dipakai untuk kenaikan pangkat ketika sekolah, negeri maupun swasta, itu akan memberlakukan guru itu naik pangkat. Contoh yang di Santa Maria. Santa Maria hari ini tidak hadir itu karena ada kegiatan studi banding. Dibanding ya. Di Santa Maria itu diberlakukan kenaikan pangkat itu wajib, nyusun karya tulis. Nah, ketika sudah berkarya, tapi belum sempat mengemas menjadi karya tulis, mau tidak mau kan belum bisa dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Tapi karya itu dimanfaatkan oleh orang lain sudah bisa, wong sudah di-share kemana-mana, linknya sudah diberikan. Jadi orang lain bisa menikmati, tapi belum bermanfaat untuk ngurusi diri sendiri itu belum. Nah, tujuan saya, ibu bapak, itu bermanfaat itu secara utuh. Baik diri sendiri, orang lain itu bisa untuk siswa, bisa untuk teman sejawat, untuk sekolahnya, begitu. Begitu ya. Nah, maka minggu depan, ini kan pertemuan yang ke-16 sudah minggu depan. Ini hari ini 15, minggu depan tuh 16. Jadi harapan saya, ibu bapak tolong dipastikan pada minggu ke-16 itu sudah memfinalkan. Nah, kalau produknya ibu dan bapak itu sudah tidak masalah, sudah diupload semua kan. Sekarang laporannya mumpung masih berada pada ruang ini, begitu ya. Nah, maka saya minta ibu dan bapak itu nyicil ya. Nyicilnya saya sharekan ke grup ya. Di grup itu saya sharekan hasil karya ibu dan bapak sudah harus diinventaris. Nah, ini inventarisnya, linknya saya berikan. Nyicil ini ceritanya. Kemungkinan ada yang belum selesai, kemungkinan juga ada yang sudah selesai. Nah, ini, nah, coba ibu bapak buka linknya ya. Buka linknya. Pengumpulan itu, bacanya pengumpulan ya, tulisannya penyumpulan. Pengumpulan. Jadi nanti yang saya serahkan ke dinas provinsi itu adalah hasil karya yang sudah diupload, tapi berupa rekapnya saja ibu dan bapak. Bukan rekapnya itu contohnya ya, saya tunjukkan contoh ibu dan bapak ya, yang saya maksud rekap itu ini. Yang saya maksud rekap itu gambarannya seperti ini. Ya. Saya punya impian ibu dan bapak itu seperti yang saya jalankan ini. Impian apa? Get your dream saya ya. Saya punya portofolio itu tapi berbasisnya digital. Tadi yang juga saya presentasikan di webinar GTK di Kemdikbud ya. Itu portofolio digital saya itu seperti ini. Portofolio digital saya. Bentar. Ibu Bapak bisa lihat slide saya enggak? Bisa. Bisa ya? Yes, Oke ya. Bentar. Saya mau menunjukkan portofolio digital seperti ini. Nanti kalau ini bisa, dari kegiatan kita ini, Bu dan Bapak, itu akan menjadi bagian dari portofolio digital. Portofolio digital ini, tapi ini karena pengawas ini milik saya, Ibu dan Bapak. Jadi selamat datangnya, gitu ya. Data-data kita, saya juga pernah muda waktu itu ya. Posenya muda, ya. Ya. Keren ya. Ini pengalaman saya di daerah pedalaman Ibu dan Bapak. Pedalaman itu mereka tanpa baju itu sudah biasa. Jadi tidak pakai baju ini, anak-anak itu. Rumahnya itu pampang. Jadi bisa dibayangkan buang air kecil besar dan sebagainya, itu rumahnya seperti itu. Ya. Lalu pengalaman bertemu dengan
Pak Menteri, ya. Sekilas terkait dengan selamat datang saya itu. Lalu berikutnya tentang saya. Ini saya kemas dalam bentuk seperti ini. Ada kurikulum vitae saya. Nah, ini portofolionya, lemah ya, lemah ini. Lambat. Nah, harapannya semua dokumennya Ibu dan Bapak, semua dokumen itu terdokumentasikan dengan baik di tempat portofolio tersebut. Lalu yang ini kita coba dengarkan. Ini yang ada di SMA waktu itu, terdengar enggak? Boten. Enggak terdengar? Enggak, Bu. Oh, ini video padahal. Enggak dengar ya? Iya. Baik. Oke, saya lanjutkan saja kok gitu. Itu video saya Ibu dan Bapak. Video-video yang saya laksanakan. Kemudian tugas-tugas yang kegiatan kita seperti hari ini Ibu dan Bapak, itu selalu saya upload ke dalam portofolio saya. Nah, tapi karena Ibu Bapak juga nggak bisa ngelihat ini, ya nggak bisa didengar suaranya ya. Tapi video-videonya kegiatan kita setiap hari, kalaupun ada kegiatan apapun itu ada di dalam portofolio digital saya, ya. Lalu karya-karya saya Ibu dan Bapak itu juga perlu Ibu Bapak ketahui. Nah, ya, mulai dari memiliki best practice, PTS, makalah ilmiah. Nah, yang paling menggembirakan, membanggakan dirinya sendiri, ini gitu, pernah mendapatkan hak cipta. Hak cipta, itu ya. Nah, maksud saya lewat kegiatan virtual ini, ke depan Ibu dan Bapak jangan berhenti. Sekalipun misalnya sudah berakhir pada pertemuan ke-17, minimal apa yang saya tanamkan kepada Ibu dan Bapak, itu jangan sampai roboh begitu saja. Minimal kerja kerasnya, berkarya terus-menerus, buatlah portofolio diri sendiri, sehingga nanti ada kebanggaan. Nah, contoh Ibu dan Bapak. Di berapa ini? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan, itu karya yang sudah saya buat Ibu dan Bapak, PTS, buku PTS, artikel yang sudah dimuat, best practice, makalah, panduan-panduan, sudah berapa tadi? Sudah 7. Yang semuanya itu bisa dinilai angka kreditnya semua. Karena apa? Semuanya saya kemas, tidak berupa produk yang tidak bisa dinilai. Nah, seperti ini semuanya bisa dinilai angka kreditnya. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, saya kembali lagi ke portofolio ini. Oh, sorry. Di portofolio saya tadi. Nah, ya. Sekolah binaan saya, ya. Yang ada di sini, SMA 10 ya, SMA 10. Nah, sekolah binaan. Karya-karya Ibu dan Bapak semuanya ada di dalam portofolio saya. Nah, ini jadi link-linknya Ibu dan Bapak di video-videonya itu semuanya ada di sini. Ya, ini karena masih sedang lemot ya. Ini semuanya ada di situ. Nah, sekarang kalau mau melihat SMA 10 misalnya, SMA 10 itu di Bu Husnul ada di sini, Bu Endang ada, Bu Indama ada, Bu Riris ada, ya. Ini datanya SMA 10 itu sudah saya ambil masuk di dalam dokumen portofolio saya. Nah, ya. Terus tadi yang ingin saya tunjukkan tadi adalah
yang nanti diserahkan ya. Bentar saya tunjukkan lagi ya, BSS. Ini karya-karya Ibu dan Bapak semuanya ada di sini. Di dalam portofolio itu. Siapa tahu saya tampilkan begini, Ibu dan Bapak terinspirasi, terus membuat begitu. BSS. BSS Pak Dasi karena produktif ya Pak Dasi, produktif sekali. Ini sekolahnya juga saya ambil Pak Dasi. Jadi profilnya sekolah itu juga saya masukkan di dalam portofolio saya. Tapi karya-karyanya dari teman-teman tadi itu yang saya harapkan yang diserahkan nanti berupa seperti ini. Nah, jadi ini lengkap Ibu dan Bapak. Siapapun akan bisa melihat rekam jejak Ibu dan Bapak. Ibu Bapak bekerja apa saja, produknya apa saja. Jadi kalau ini hasil karya guru, di Ibu dan Bapak nanti hasil karya murid. Hasil karya murid. Hasil karya murid, Bu. Kalau ini kan hasil karya guru nih. Iya. Gitu? Kalau Ibu dan Bapak nanti hasil karya murid. Jadi Ibu dan Bapak nanti portofolionya itu akan bisa diketahui orang banyak. Oh ternyata Bu Endang begini, oh ternyata Pak Dasi begini, ternyata Bu Luluk begini, Bu Devi begini, Bu Indama begini, dan lain-lain. Itu lewat portofolio ini. Ya, ntar saya tunjukkan karya tadi. Nanti waktu diserahkan karyanya Ibu dan Bapak, itu buat seperti ini nanti. Itu butuh data di mana saja berada, tinggal mudah Ibu dan Bapak. Mendapatkan data dengan mudah karena sudah terkumpul di portofolio, tapi karena sekarang era digital, portofolionya digital. Nah, nanti Ibu Bapak coba yang diuploadkan di link tadi yang saya berikan, linknya itu dibuatnya seperti ini nanti. Nah, ini kalau tidak dikerjakan oleh orang yang rajin itu tidak bisa Ibu dan Bapak. Betul, Bu. Ya. Maka lebih untung orang rajin dibanding orang pinter tapi nggak mau kerja. Nah, ini enggak rajin, nggak mau kerja. Saya tidak pinter Ibu dan Bapak tapi rajin gitu aja. Nah, jadi semua hal itu sudah saya kerjakan Bu dan Bapak. Ya mungkin berpikirnya kapan tidurnya, tapi ya itulah. Sekarang ini yang menang itu adalah orang yang cepat lari, orang yang duluan, itulah yang menang. Di saat orang belum mengerjakan ini, kita sudah, itu berarti yang menang. Ya, di saat yang lain belum punya karya di masa pandemi, kita sudah punya karya, itu yang menang. Nah, jadi di portofolio ini tidak bisa dibohongi lagi Ibu dan Bapak. Siapa orang itu ada di situ itu. Nah, ini masih sedang Lola itu loading lambat. Bu Nini mohon maaf sebentar ya? Bu. Iya. Misalkan itu disusun dalam bentuk Microsoft Suite seperti yang di Office 365 apa boleh nggak Bu? Sebenarnya bisa untuk Pak. Profil atau portofolionya itu. Bisa Pak, nanti Bapak coba ya. Di Suite itu kan ada tambahan apa tuh dokumen, ada buku, ada foto, ada video. Bapak coba ya. Alhamdulillah kemarin sudah bisa nyusun sampai masukkan video dan sebagainya. Oh Ibu. ya sudah, terus? Kalau ini pakai Google ini Pak. Oh pakai Google Bu. Ini pakai Google Suite Pak. Nggih. Nah, terus bagaimana Pak Dasi? Boleh cerita silahkan Pak Dasi. Nanti coba kami kirim ke panjenengan nggih Bu. Contoh Suite yang pernah kami buat yang di dalamnya itu ada aktivitas rekaman kegiatan, terus rekaman video, terus dokumen-dokumen penting itu ternyata bisa kita lampirkan di dalamnya juga. Oh iya, oke, keren Pak. Itu, berarti boleh nggak Bu disusun dalam bentuk itu untuk boleh, enggak apa-apa. Sebagai portofolio pribadi. Portofolio digitalnya pakai sarananya Suite yang ada di MS Team ya. Itu bisa. Kalau ini pakai Google Suite ya. Nah, Pak Dasi dikirim di sini dong, di Swafir. Oh iya, ini Bu. Nanti kami kirim ke situ nggak Bu yang laporan TOT Office 365 nanti. Bu Snul udah hadir ya, sebentar. Nanti dibuat begini Bu Bapak maksud saya.
Ini kegiatan kita semuanya terdokumentasikan di sini. Ini sabar. Oh, bukan ini. Buat link-link gini aja Ibu dan Bapak. Jadi nanti yang diserahkan, yang di link, yang saya berikan barusan, itu cukup Ibu Bapak tuliskan linknya begini, lalu Ibu Bapak PDF-kan ya. Contohnya ini gini Pak Dasi, itu karyanya banyak banget. Maka di situ yang ditanyakan adalah jumlah karya yang dihasilkan berapa, sertakan dengan linknya. Linknya nanti dibuat begini aja, terus nanti di PDF-kan baru diunggah. Sehingga nanti siapapun itu akan bisa melihat linknya itu dengan mudah. Ya. Jadi diserahkannya cukup seperti itu. Sama seperti ini. Dari masing-masing sekolah, ya. Itu kalau saya minta data ke sekolah, itu cukup link-linknya ini saja yang saya minta. Jadi sekali lagi di mana tadi di linknya di Google Form itu nanti Ibu dan Bapak ketiknya itu cukup seperti yang saya ceritakan di portofolio digital ini. Nanti Ibu dan Bapak membuat diketik saja link-linknya terus di PDF-kan gitu ya. Nah, tadi Bu Snul belum ada ya, sudah saya tunjukkan ya. Jadi profilnya SMA 10 juga ada di sini. Semuanya itu ada di sini. Oke ya. Nah, nanti Bapak Ibu guru, mungkin Bu Snul ini usulan saya, teman-teman guru SMA 10, ini ya semuanya ya di ruang ini, dicoba berlatih nanti menyusun portofolio digital guru. Ini kan portofolio digital pengawas ya. Nanti di sini akan punya kelas, misalnya Bu Endang nih. Bu Endang ngajarnya berapa kelas Bu Endang? 16 kelas Bu. 16 kelas. Berarti nanti kan 10.1, 10.2 dan seterusnya. Profilnya anak itu semuanya ada di sini. Itu tadi profilnya BSS. Itu saya tunjukkan di situ tadi. Itu ya. Terus nanti profilnya sekolah-sekolah yang lain. Misalnya sekarang yang PJ Global. Ini kalau di pengawas. Nah, siapa tahu Ibu dan Bapak terinspirasi dari kerja saya yang akhirnya saya tuangkan dalam bentuk portofolio seperti ini. Nah, hingga nanti sekali lagi kita berada di mana saja, tingkat keprofesionalitas kita itu akan bisa dilihat dari karya-karya kita. Karya itu bisa berasal dari karya dari siswa yang kita bina. Kalau yang saya dari guru yang kita bina, dari sekolah yang kita bina, maka di portofolio seperti kemarin Bu Snul yang kita plan, DUSI, ini juga menjadi karya di sekolah binaan yang saya masukkan di dalam portofolio digital ini. Begitu. Nah, sekali lagi kepengennya swalayan virtual ini itu akan menjadi pionirnya, ya, ada perintis, ya, triggernya, yang ke depan Ibu dan Bapak akan memiliki portofolio digital seperti yang sudah saya lakukan. Nah, gitu Ibu dan Bapak. Ada komentar? Gimana? Ada komentar? Saya tanya Bu. Oke, ya. Kalau di pembuatan portofolio digital ini tadi, kalau dinilaikan angka kreditnya ada nilainya berapa Bu ya? Oh ya, kalau yang portofolio digital ini enggak dipakai untuk kenaikan pangkat, tapi isinya, ya, isinya itu sudah tersimpan ketika saya mau naik pangkat, tinggal ngambil. Begitu. Ya, kita buat rumah gitu ya. Nah, ini maksud saya inspirasi ya yang saya lakukan ini jadikan menjadi sebuah terobosan untuk Ibu dan Bapak minimal lewat Swafir terpropan ini. Ke depan Ibu dan Bapak akan terinspirasi menyusun portofolio digitalnya masing-masing. Sehingga karya apapun masuk ke sana. Ya, waktu-waktu naik pangkat itu ceritanya mudah. Kan nanti kita akan masukkan SKP tahun ini, semuanya tinggal di sana. Nah, lewat Farvirtis ini
Saya kepingin mengajak Ibu dan Bapak menjalani setidaknya seperti yang saya lakukan itu tadi. Terima kasih. Selain lagi Ibu dan Bapak terkait portofolio digital, itu pakai Google Suite itu tadi. Nanti di SMA 10 pasti bisa. Begitu Bu Husnul, nanti di sana dibangun guru-guru buat portofolio digital. Ini kita sudah mudah, tinggal minta linknya apa yang dikerjakan, ini kita bisa ngecek. Begitu Bu. Oke. Ada komentar lain lagi Ibu dan Bapak atau pertanyaan, dipersilahkan. Ada ya? Ada ya? Jika tidak ada Ibu dan Bapak, petugas yang terakhir itu yang memberikan angket tanggapan tadi siapa ya? Bu Indama, Bu. Bu Indama ya, baik Bu Indama silakan menjalankan tugasnya Bu Indama. Bu Indama ada apa enggak di ruang ini? Semuanya nama ada, belum tentu orangnya ada di sini loh ya. Bu Indama enggak ada, baik. Sekarang yang ada di sini silakan. Ada Bu Indama, baik. Bu Indama membantu memberikan angket tanggapannya kepada teman-teman di ruang ini. Oke, Bu. Oke, Saya akan silakan. kirimkan angket tanggapan di grup WA Swafir. Ya. Sudah, Bu. Saya Oke ya. WA Swafir. Baik. Ditindaklanjuti yang sudah dipandu oleh Bu Indama. Bu Nini, mohon maaf sebentar Bu, sambil mengerjakan yang Oke. Kalau di sekolah kami itu kan Bu tidak ada jenjang kenaikan pangkat gitu loh Bu. Jadi kami untuk menulis itu jadi motivasinya nggak ada Bu Nini selama ini. Ya berkarya ya asal berkarya saja, tapi tidak sampai untuk melaporkan karena nggak ada target yang tertuju Bu kalau kita kerjakan sampai ngoyo-ngoyo itu. Oh gitu, baik. Oke, untuk awal kami cuma itu mau dulu aja nggih Bu, mengumpulkan dulu, mendokumentasikan semua karya dulu. Jika sewaktu-waktu memang itu bisa digunakan, ada kebijakan lain biar bisa kami manfaatkan gitu aja. Oke, Pak Dasi. Ya. Upaya Pak Dasi sudah sudah peng-pengan ini. Andaikan saya jadi kepala sekolahnya Pak Dasi, sudah pasti segera saya manfaatkan sebanyak mungkin. Ya. Oke, Pak Dasi, enggak apa-apa Pak Dasi. Nggih Bu, berarti kami kumpulkan dulu aja nggih Bu karya dari Nggih. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama nggih. Baik, Bu Indama sudah dipandu temannya, sudah ya. Kalau sudah, Ibu Bapak sekarang Ibu Bapak buka kaisalanya ya. Kaisalanya mulai diisikan permintaan kehadiran ya. Karena HP saya sedang penuh ini. Sedang penuh ini ceritanya. Mau saya share kepada WA itu tidak bisa. Itu minta bantuan teman-teman bisa mengisinya di Kaisala ya. Di Kaisalanya sudah masuk belum? Di Kaisala. Masuk ya? Ini sedang full memorinya. Belum masuk. Sudah masuk ya? Oke. Silahkan diisi kaisalanya. Setelah diisi semuanya, kita bareng-bareng ngecek yang sudah masuk data hari ini. Nanti sebelum Ibu Bapak kita tinggalkan ruang, ada beberapa pengumuman penting dari provinsi ya. Hari ini saya cek dulu.
Apakah sudah diisi angketnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kaisala sudah diisi Kaisalanya? Belum. Ya, Kaisala ada di Kaisala, mau saya share ke grup WA. WA-nya sedang penuh, belum saya hapusi semua. Ya, angket tanggapannya 15, kuisnya 23, presensinya 20. Jadi masih ada yang belum mengisi. Kuisnya itu 23, presensinya 20, angketnya 15. Berarti kesimpulannya ada yang datangnya di tengah belum presensi. Maka yang datang di tengah belum presensi, segera presensi. Presensinya tadi oleh teman-teman sudah di-share di grup tadi ya? Sudah, Bu. Nah, oke. Begitu juga dengan angket tanggapan. Itu segera diisi ya. Itu laporannya itu. Terus berikutnya pengumumannya begini Bu dan Bapak. Tanggal 27 itu kan penutupan. Pertemuan yang terakhir. Presensi itu nanti akan dilengkan dengan unduh sertifikat. Nah, maka nanti di tanggal 27 itu harapannya Ibu Bapak tidak ada yang tidak datang. Karena presensinya itu langsung ke Dinas Provinsi untuk ngunduh sertifikat. Ya. Tapi sebelum tanggal 27, linknya untuk mengunggah produk karya itu Dinas Provinsi meminta duluan. Berarti minggu depan maksimal itu sudah terupload kepada link yang saya berikan. Jadi jangan lupa Ibu Bapak lihat ya di WA group ya, coba di Persani semua. Di Persani di WA group, di WA grupnya yang diisi itu adalah yang bertuliskan http://tinyur.com/penyumpulan. Maksudnya itu pengumpulan hasil swafirtis. Tolong itu tidak ditinggalkan. Khawatirnya tertutup oleh yang lain. Sekarang ini dan segera diisi, gitu ya, dan diisi nanti, walaupun tidak sekarang ini, nanti sore, malam dan sebagainya. Sebelum tanggal depan itu berarti 13 ditambah 7. Sebelum tanggal 20, itu link itu sudah saya dapat. Nanti kan saya melihat ini ya, saya lihat di link saya, sudah terdokumentasikan dengan baik. Sehingga itulah nanti yang saya serahkan ke Dinas Provinsi, tanggal 27, presensinya langsung nyambung ke ISMA Dinas Provinsi. ISMA ya, ISMA itu ada aplikasinya Dinas Provinsi. Nah, syaratnya teman-teman nanti akan mendapatkan tokennya untuk untuk download sertifikat itu menggunakan NUPTK. Jika tidak punya NUPTK itu menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Karena ini resmi di Dinas Provinsi ya, yang memberikan sertifikat. Karenanya sekali lagi, minggu depan kita adalah pertemuan di penghujung. Minta bantuan teman-teman ada yang mewakili memberikan testimoni, tapi testimoninya sudah dalam bentuk video saja. Ya, divideokan sebisanya testimoni dari kegiatan ini. Itu nanti yang kita berikan juga ke Dinas Provinsi. Jadi testimoni, linknya tadi itu sudah terisi. Tanggal 27 kita absensinya langsung absensi ke ISMA Dinas Provinsi untuk ngunduh sertifikat. Begitu itu benar Bapak. Itu ya. Khusus tanggal 20 ya benar Juli. Nanti yang presentasi itu endingnya Bu Husnul nanti. Ya Bu Husnul ya.
Bu Husnul nanti presentasi karya-karya yang mewakili dari sisi kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya di sini sebenarnya ada Pak Johan, ada Pak Hari, ada suster, tapi suster karena tugas pindah ke Surabaya, ini live dari kegiatan, jadi tinggal Bu Husnul, Pak Johan, dan Pak Hari. Pak Hari itu di Nala, nanti presentasinya itu diwakili gongnya, itu oleh Bu Husnul, termasuk minta bantuan Bu Husnul menyampaikan rencana teman-teman yang ada di ruang ini, kita wadahi karyanya, dalam bentuk karya tulis tentunya, bukan dalam bentuk link-link saja ya, sudah dalam bentuk karya tulis, itu yang akan kita fasilitasi presentasi di forum pertemuan ilmiah di SMA 10. Nanti mudah-mudahan Bu Husnul juga menyampaikan strateginya di bulan kapan, strateginya seperti apa, itu di minggu depan. Begitu ya Bu Husnul ya, teman-teman. Oke. Baik, ada tanggapan hari ini sebelum kita tutup, tanggapan dulu, silakan. Ya, enggak ada? Baik, ada ya? Pak Kedot ada tanggapan? Belum Bu, masih belum. Oke, belum connect dulu ya? Ya, oke, enggak apa-apa. Baik, Ibu dan Bapak, itu saja pertemuan kita hari ini. Petugasnya saya kembalikan ke Pak Dasi untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan. Silakan Pak Dasi. Ya Bu, maaf tadi sempat dimatikan. Ya, Baik Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah selesai kita laksanakan. Semoga berkah untuk kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Ya. Balikan ke Bu Nini lagi. Ya. Terima kasih Bu Nini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dasi, semuanya teman-teman yang sudah bertugas hari ini. Ya, keikhlasannya semoga menjadi amal ibadah kita, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ditunggu karyanya, jangan lupa linknya diisi, ya, presensinya semuanya diisi supaya nanti laporan saya ke Dinas Provinsi itu lengkap. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat sore, selamat bertugas, kembali ke rumahnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pamit izin Bu, anaknya sudah Iya, tidak apa-apa. Pak Dasi, makasih.